A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini masih diberikan kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmatnya iman dan Islam, dan yang lebih alhamdulillah lagi kita diberi kesempatan untuk bisa sama-sama mencicipi warisan terbaik dari para nabi, warisan terbaik dari para rasul, yaitu warisan ilmu. Sebagaimana yang kita pahami bahwa Fir'aun mewariskan kekuasaan, Qarun mewariskan harta, adapun para nabi dan para rasul mewariskan ilmu. Jika seandainya derajat paling tinggi adalah derajat kerasulan dan juga derajat kenabian, artinya warisan yang paling baik adalah apa yang diwariskan oleh para nabi dan rasul juga, yaitu warisan ilmu. Dan dengan ini bisa menjadi penghubung kekeluargaan yang bisa membuat kita ini menjadi keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarga itu bukan hanya melewati jalur nasab atau lewat jalur darah, bisa juga melalui jalur sabab atau melalui sebab. Sebagaimana yang Rasul katakan, semua sebab dan semua nasab terputus, illa nasabi wa sababi, kecuali nasabku dan juga sebabku. Maksudnya apa? Hubungan dengan Rasulullah yang disebabkan oleh ilmu. Apalagi buktinya kalau kita bisa berkeluarga dengan Rasulullah melalui sebab ilmu, yaitu kisah tentang Salman Al-Farisi, di mana Salman Al-Farisi ini aslinya orang Persia yang tadinya satu kerajaan yang menyembah api, lalu pergi kepada Rasulullah dengan keilmuannya, ya, dengan semangatnya menuntut ilmu, dengan pengetahuannya yang luas, sehingga pada satu waktu Rasul mengatakan, Inna Salmana min ahli. Sesungguhnya Salman merupakan bagian dari keluargaku. Padahal Salman bukan sepupunya, bukan saudaranya. Tapi kenapa Rasul mengatakan, sesungguhnya Salman adalah keluargaku? Karena Salman menjadi keluarga Rasulullah melalui jalur ilmu. Dan semoga kita juga bisa menjadi keluarganya Rasulullah melalui jalur ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustadz, Ustazah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan tema tadabbur di dalam surat Al-Kahfi yang sudah sampai di ayat 15 ya, pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqribuhum dzatas shimali wahum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Haula'i qaumun attakhazu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Salah seorang dari pemuda itu berkata kepada yang lain. Jadi mereka ada 6 orang, ditambah dengan seorang pengembala satu lagi, jadi 7. Salah seorang di antara 6 orang ini, 6 Ashabul Kahfi ini mengatakan, mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Artinya boleh saja semua orang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, tapi jelaskan alasannya. Ya, kalau seandainya alasannya salah, artinya tidak ada kebenaran di dalamnya.
Ya, misalnya kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan misalnya. Artinya Tuhannya baru lahir. Artinya Tuhannya tidak ikut menciptakan dunia. Artinya ibunya tidak bertuhan. Kakek neneknya tidak bertuhan. Kenapa? Karena Tuhannya baru dilahirkan. Ya. Jadi berapa panjang fase manusia tanpa Tuhan kalau seandainya Tuhan itu dilahirkan. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Jadi satu kezaliman yang besar ketika ada orang berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ini hukum Allah, padahal itu kemauannya pribadi atau untuk membela hawa nafsunya atau keinginannya. Pelajaran dari ayat ini apa? Asal daripada ibadah adalah keharaman sampai ada dalil yang memerintahkan atau membolehkan. Jadi ibadah berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah asalnya semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Makan apa saja boleh, minum Sprite, minum Fanta, makan apa saja boleh kecuali yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Ada unsur darah, ada unsur bangkai, atau mungkin dari daging-daging yang diharamkan. Selain yang diharamkan, semua dibolehkan dalam muamalah. Tapi dalam ibadah, semuanya haram. Kita nggak bisa menambah-nambahkan rakaat di dalam sholat. Kita nggak bisa menambah-nambahkan cara-cara di dalam beribadah. Ibadah kepada Allah saja haram jika tanpa dalil, apalagi untuk selain Allah. Jadi untuk ibadah sama Allah saja kalau nggak ada dalil yang membolehkan, tidak ada dalil yang memerintahkan, maka itu menjadi haram. Kita adakan sholat-sholat yang baru, kita adakan zakat-zakat yang baru, kita adakan model sedekah baru. Ini kambing untuk laut, ini kambing untuk gunung, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini jauh lebih haram. Jika seandainya untuk Allah saja butuh dalil, ya, dan akan diharamkan jika tidak ada dalil yang membolehkan, apalagi untuk selain Allah. Yang kedua, pelajaran yang kedua, berdusta atas nama Allah merupakan kezaliman yang besar. Seperti mengatakan ini merupakan hukum Allah, padahal bukan. Semua itu demi membela ambisi sendiri. Kita sering mendengarkan orang yang ketika dia bersalah, dia mencari-cari dalil untuk membenarkan apa yang dia lakukan, sehingga dia mengatakan ini hukum Allah. Biasanya yang terjadi dalam kasus yang sering kita hadapi dalam urusan utang piutang. Biasanya orang kalau mau bayar utang, dia bayar uangnya pas. Utangnya 50.000, dia bayar 50.000. Alasannya apa? Saya takut riba. Ya, dalam bayar utang dia bilang saya takut riba. Ya, yang dimana riba ini diharamkan, ini hukum Allah. Padahal aslinya dia sedang menutupi kepelitannya, dia sedang menutupi kemeditannya, dia takut, ya, dia tidak tahu terima kasih. Artinya dalam hal ini kita pelajari dualitas di dalam Islam. Riba itu dalil untuk orang yang memberikan hutang. Adapun untuk orang yang diutangi, dia harus memakai hadis khairukum ahsanukum qadaan. Orang terbaik di antara umat Rasulullah adalah mereka yang kalau membayar utang itu dilebihkan, ya. Biasanya kita dapati dalam kasus seperti ini. Atau ketika kita jadi tuan rumah, kita menuntut tamu. Kamu itu tamu tahu adab tidak? Masuk rumah harus tutup mata, keluar rumah harus tutup mulut. Sebagai tuan rumah menuntut tamu, yang tamunya menuntut tuan rumah. Yang namanya tamu itu raja. Tanda kalau kamu beriman, ketika punya tamu harus dihormati. Karena Rasul mengatakan tidak beriman seseorang kecuali dia memuliakan tamunya. Nah, dalam hal ini berbahaya kalau seandainya tuan rumah menuntut tamu dengan dalil tamu, dan tamu menuntut kewajiban tuan rumah dengan dalil sebagai tuan rumah. Nah, ini yang sering membuat rusuh, sering membuat pertengkaran. Kalau dalam rumah tangga, yang istri sering menuntut, kewajiban suami belum dilakukan. Yang suami sering menuntut, kalau istri bentak suami, dilaknat malaikat. Padahal ketika Rasul dibentak sama Aisyah, Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Wahai Aisyah, malaikat melaknatmu. Padahal Rasul lebih paham tentang hadis tersebut daripada kita. Ya, artinya dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Seorang istri mempelajari hadis apa yang harus dilakukan oleh seorang istri, dan seorang suami mempelajari dalil ajaran di dalam agama apa yang semestinya dilakukan oleh seorang suami. Bukan sebaliknya, yang suami nggak mau mempelajari hadis suami,
malah mempelajari hadis istri. Yang istri tidak mau mempelajari hadis istri, malah mencari dalil untuk bisa menyalahkan suami. Bisa perang dunia ketiga nanti kita ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Karena kamu juga telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah ke dalam goa itu. Jadi salah seorang di antara mereka mengajak atau memerintahkan untuk berlindung ke dalam goa. Dengan demikian niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan bagimu sesuatu yang berguna untuk urusanmu. Pelajaran dari ayat ini adalah yang pertama, perintah untuk masuk ke dalam gua. Untuk apa? Menjaga keimanan mereka. Inilah yang disebut dengan hijrah. Inilah yang disebut dengan uzlah. Apa itu uzlah? Kita menyendiri untuk menjaga diri kita dan juga untuk menjaga orang lain. Biasanya kalau seandainya misalnya di antara ibu-ibu ada yang lagi bermasalah dengan keluarganya atau mungkin lagi suntuk pikirannya, maka diharap untuk tidak keluar rumah. Jangan ketemu orang dulu. Kenapa? Agar orang tidak tertindas oleh omongan kita. Karena biasanya kalau lagi marah, kita ketemu orang bawaannya bukan ingin senyum, tapi ingin mencaci maki, ingin menghina, ingin mengeluarkan kata-kata kasar, memasang muka atau wajah yang tidak enak untuk dipandang. Padahal sunnah di dalam Islam, kalau ketemu dengan orang, ya, kalau kita bertemu dengan saudara kita, maka kita pasang wajah yang baik, wajah yang penuh senyuman, ya. Agar apa? Agar enak untuk dilihat, agar orang yang memandangnya juga senang. Bahkan tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Kalau seandainya dalam keadaan senang. Tapi kalau lagi ada masalah, sedang banyak masalah, sedang jenuh, maka yang harus dilakukan adalah sebaiknya kita beruzlah. Kita di dalam rumah, ya, menghindari untuk bertemu dengan banyak orang. Kasihan kalau orang harus terkena akibat dari buruknya lisan kita. Jadi kalau kita nggak bisa berkata-kata baik ketika ketemu orang, maka lebih baik kita diam di dalam rumah. Kemudian yang kedua, keistimewaan rahmat Allah. Bisa kita bayangkan bagaimana teman-teman Ashabul Kahfi. Mereka meninggalkan pangkat mereka sebagai seorang menteri, mereka meninggalkan kerajaan, mereka meninggalkan kenikmatan hidup di dunia, kemudian pindah ke dalam goa. Ya, alasnya tanah, atapnya tanah, tanpa penjagaan. Tapi walaupun seperti itu, mereka bisa mendapatkan nikmat tidur. Ya, lagi dalam ancaman, biasanya orang kalau lagi terancam, apalagi ancaman pembunuhan, itu nggak bisa tidur siang malam. Tapi ini mereka dalam ancaman, di dalam goa, tidak ada kasurnya, bisa mendapatkan nikmat tidur. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa buang air, dan lain-lain. Ya. Tetapi mereka masih bisa hidup. Artinya, rahmat Allah itu jauh lebih baik dari apapun. Lebih baik kita dipandang orang tidak punya apa-apa, tapi kita mendapatkan rahmat dari Allah. Daripada kita kelihatannya seperti punya semuanya, tapi nggak ada rahmat Allah di situ. Contohnya apa kalau dalam kehidupan sekarang yang sering kita saksikan? Kita lihat bagaimana orang semakin banyak hartanya, semakin tinggi rumahnya. Padahal tanpa disadari, tingginya pagar rumah seseorang itu bukan simbol orang tersebut kaya. Tapi tingginya pagar rumah seseorang adalah simbol ketakutan yang semakin besar juga. Orang yang punya pagar rumah tinggi artinya ketakutannya besar. Semakin tinggi pagar rumahnya artinya ketakutannya semakin besar. Apa yang bisa dibanggakan dari orang yang punya ketakutan? Ya, padahal kita hidup ini mencari keamanan, mencari ketentraman, tapi justru dengan bertambahnya harta malah semakin takut. Nauzubillahi min zalik. Semoga tidak ada di antara kita yang bertambah nikmatnya tapi bertambah juga ketakutannya. Lebih baik terlihat minimalis tapi bersama rahmat Allah daripada tampak maksimal namun tanpa rahmat Allah. Contohnya itu tadi, pagar rumah merupakan simbol ketakutan, bukan simbol orang itu punya kemampuan, bukan simbol orang itu punya kebahagiaan, bukan. Karena kalau dia bahagia, dia tenang, dia nggak punya pagar rumah. Ya, dia buat pagar rumah karena dia
punya ketakutan yang besar. Semakin besar pagarnya, semakin besar ketakutan yang disembunyikan. Ayat yang selanjutnya, ayat 17 yang menjadi pembahasan terakhir pada malam hari ini. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zata shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Engkau akan melihat matahari yang terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka, dan yang ketika terbenam menjauh ke sebelah kiri. Sedangkan mereka berada di tempat yang luas yang ada di dalam gua tersebut. Maksudnya tempat yang lapang. Itu adalah sebagian besar dari tanda-tanda kekuasaan Allah atau kebesaran Allah. Siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka dia akan mendapat petunjuk. Tapi ketika Allah sudah tidak memberi petunjuk, artinya orang tersebut tidak akan bisa mendapatkan penolong selain Allah. Ya, guru saya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini bisa dijadikan sebagai rumusan untuk bisa awet muda katanya. Wataros syamsa, ya. Jadi Ashabul Kahfi ini usianya tidurnya saja sampai 390 tahun. 309 tahun. 309 tahun Komariah, 300 tahun matahari atau tahun Samsiah. Itu tidurnya, nggak tahu usia aslinya berapa. Ya. Bisa wajahnya tetap seperti itu, kukunya tidak semakin panjang, tidak ada yang mengkeriput dari kulitnya. Nah, kata beliau apa ketika menjelaskan ayat ini, manusia, di antara kebutuhan manusia itu adalah adanya sinar matahari yang cukup, tidak kekurangan cahaya. Ya, kemudian adanya gerak. Ketika Ashabul Kahfi melakukan gerak, an kahfihim zatal yamin, dia gerak ke kanan, ya. Kemudian dia ada pergerakan ke kiri. Jadi manusia itu butuh gerak, kemudian butuh ruang. Wahum fi fajwatin min. Manusia butuh ruang, butuh keamanan, ya, butuh rasa tenang. Kenapa orang cepat tua, cepat meninggal, ya, usianya pendek? Selain kita berbicara itu memang ajalnya, di sisi lain ketakutan itu memang membuat orang menjadi terlihat semakin tua, terlihat membuat seseorang seakan-akan usianya semakin pendek. Ya, coba kita lihat orang gila itu santai, hidupnya panjang, umurnya, makanan yang nggak sehat-sehat banget, ya, nasi basi di tempat sampah dimakan, tapi aman-aman saja. Kenapa? Dia sudah nggak punya ketakutan. Nah, ternyata masalahnya biasanya bukan dari eksternal, bukan dari apa yang kita makan dari luar, tapi biasanya masalah kejiwaan. Ya, jadi kejiwaan ini jauh lebih besar daripada akal. Profesor doktor yang katanya akalnya hebat, dia pintar dan cerdas, tapi kalau kejiwaannya terguncang, kecerdasannya bisa hilang, ya, bisa jadi maaf kata, bisa hilang pintarnya. Contohnya kapan? Andaikan dia misalnya pulang ke rumah dibentak istrinya, udah lupa rumusannya, ya, padahal dia profesor doktor. Kemudian yang selanjutnya, man yahdillahu fawwal muhtad. Ketika orang dapat petunjuk dari Allah, maka dia menjadi orang yang lurus, dia menjadi orang yang benar, ya, dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah disesatkan, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Maksudnya di sini kita secara batin dari dalam diri kita selalu menginginkan untuk agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi jika seandainya yang terjadi tidak sesuai dengan kemauan kita, minimal kita tidak pernah niat ke sana. Ya Allah, saya belajar niatnya biar hafal. Tapi kalau seandainya lupa, ya Allah, Engkau takdirkan lupa. Minimal itu bukan kemauan saya. Saya maunya hafal. Kalau lupa, tandanya bukan kemauan saya. Saya nikah ibadah, artinya saya ingin mempertahankan ibadah ini. Jika seandainya di tengah perjalanan harus berpisah, minimal itu bukan niat saya dari awal. Ya, itu bukan kemauan saya. Nah, ini yang dimaksudkan. Ya, semoga kita bisa selalu meniatkan kebaikan. Kalau nggak bisa melakukan kebaikan, minimal kita niatkan semuanya untuk kebaikan. Belajar kita niatnya paham. Tapi kalau seandainya nggak paham bagaimana? Ya kita tinggal bilang, nggak paham bukan kemauan saya. Saya maunya hafal, bukan mau lupa. Menghafal Quran, maunya kita hafal. Bukan kita mau lupa ketika menghafal Al-Quran. Tapi ketika lupa, maka kita minimal dalam hati kita mengatakan bahwa itu bukan kemauan saya, dan kita tidak pernah niat untuk mendapatkan keburukan tersebut. Minilah saja, jika ada yang ingin ditanyakan,
Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru 3 ayat ini lagi tambahannya, tapi sudah membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga kita senantiasa selalu mendapat petunjuk ya Ustadz ya. Amin. Mangga teteh-teteh, apabila ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ustadz tadi, mungkin ini ada satu dulu Ustadz. Terkait yang ayat 16 tadi terkait hijrah Ustadz. Kewajiban hijrah itu seperti apa Ustadz? Misalnya kita ada di negeri yang seperti apa sehingga timbul wajibnya hijrah. Terus kalau kita ngelihat saudara-saudara kita di Palestina, terus kita di Rohingya atau di yang lagi konflik gitu, kewajiban hijrahnya seperti apa Ustadz? Izin masih di mute. Terus bagaimana jika seandainya kita berada di tempat-tempat yang konflik? Apakah kita harus pindah dari tempat itu? Kalau seandainya kita meyakini bahwa tidak ada yang bersujud di tempat itu, kalau kita pindah, maka kita mestinya mempertahankan untuk bisa berada di tempat tersebut. Ya. Jadi misalnya saya tinggal di tempat yang semuanya tidak ada orang bersujud, misalnya di negara-negara yang nggak ada satupun orang Islamnya, maka saya wajib untuk terus berada di situ dengan tujuan agar buminya Allah ini selalu ada yang menggunakan untuk sujud. Adapun berkenaan dengan hijrah, ini pemberatnya atau dalil pembandingnya yaitu dalil jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah. Jadi tidak semata-mata langsung kita katakan asal ada serangan kita berpindah, seperti ketika kemerdekaan Indonesia kita bilang, oh penjajah sudah pada datang, VOC sudah masuk, ya udahlah cari aman, kita pindah saja ke Mekah yang aman pada saat itu. Nggak bisa seperti itu ya. Ada sekali lagi ada dualitas dalam yang harus kita kuasai dalam mempelajari agama. Jadi dalil tentang hijrah kita timbang dengan dalil tentang jihad fisabilillah. Adapun dengan kasus seperti yang terjadi di Palestina, apa yang harusnya dilakukan oleh mereka? Maka alangkah baiknya jika mereka tetap bertahan di sana dan memperjuangkan buminya Allah, karena di antara tuntutan keimanan seseorang adalah kecintaan mereka kepada Masjidil Aqsa. Jadi di antara bukti iman adalah cinta dengan Masjidil Aqsa. Bukan sekadar cinta dengan Masjidil Haram saja, tapi cinta dengan Masjidil Aqsa. Dulu saya pernah ngobrol dengan salah seorang syekh dari Palestina, dari Gaza. Salah satu yang beliau jelaskan kepada kami pada saat itu, beliau mengatakan bahwa satu-satunya pintu langit yang terbuka di dunia ini adalah pintu langit yang ada di atas Masjidil Aqsa. Saya tanya, loh kok bisa begitu? Jawaban beliau, kalau seandainya pintu langit terbuka di atas Ka'bah, maka Rasul bisa langsung melakukan Isra Mi'raj dari atas Ka'bah. Ya, kalau enggak dari atas Madinah. Tapi ini enggak, ngapain Rasul jauh-jauh harus ke Masjidil Aqsa dulu, kemudian melakukan Mi'raj. Turunnya lewat Masjidil Aqsa lagi. Artinya ini merupakan keutamaan Masjidil Aqsa. Tanahnya memiliki keutamaan, tanahnya tanah yang diberkahi, langitnya juga memiliki keutamaan. Yaitu satu-satunya pintu langit yang terbuka. Buktinya Rasul melakukan Isra Mi'raj, naiknya dan turunnya melewati Masjidil Aqsa. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Lanjut, ini ada pertanyaan juga di chat dari Teh Kio. Kalau ibadah itu dasarnya haram sampai ada dalil, bagaimana dengan ibadah zikir sebanyak-banyaknya? Haram di sini ada syarat kondisinya nggak ya Ustadz? Zikir itu kebaikan. Artinya kalau diperbanyak, artinya semakin baik, memperbanyak kebaikan. Adapun syarat-syarat tersebut memang ada syarat. Kapan dia, seperti apa contohnya? Baca Quran baik, semakin banyak baca Quran artinya semakin baik. Tapi ada batasan-batasan ketika yang bisa membuat orang dijatuhi hukuman haram ketika membaca Al-Quran. Kapan itu? Ketika berada di dalam kamar mandi salah satunya. Ya,
selama tidak ada larangan untuk ke sana, maka boleh dilakukan. Artinya ibadah itu asasnya haram, boleh dilakukan ketika dia sudah diperbolehkan atau diperintahkan, tapi tetap dengan batasan-batasan. Batasannya apa? Ketika ada larangan. Selama tidak ada larangan, kalau kita mau zikir sebanyak-banyaknya, maka silakan. Itu akan semakin baik. Mungkin ini yang dipermasalahkan di sini, mungkin masalah tradisi ya, tradisi sebagian masyarakat dalam masalah yasinan, tahlilan dan lain sebagainya. Adapun itu ada khilaf di antara kalangan ulama. Cuma kita memandang ya, daripada orang meninggal kita malah dangdutan, ya lebih baik kita baca surat Yasin kumpul-kumpul ya. Daripada orang meninggal kita diam-diam saja malah nonton TV, ya, mending kita ikut tahlilan ke rumahnya. Karena orang yang meninggal itu butuh teman. Kalau seandainya dia nggak ada siapa-siapa di rumah, keluarganya baru meninggal, yang disayangi baru meninggal, kemudian kita juga untuk ngobrol kebingungan, mau ngobrolin apa, ya, mau nanya gimana ketika hidup, malah kita membuka kenangan lama, malah semakin sedih kan. Nah, jadi ya lebih baik kita ikut yasinan, kita ikut tahlilan, karena nggak ada omong-omongan di situ. Itu sekedar menemani mereka dalam dukanya mereka. Adapun kalau tidak setuju, tidak masalah, yang penting jangan sampai masuk ke dalam kategori mengharamkan, ya, jangan mengharamkan, tidak ikut ya, tidak masalah. Lanjutannya nih Ustadz, ada golongan yang suka membid'ah-bid'ahkan, itu gimana Ustadz? Terus sikap kita terhadap maksudnya ibadah yang dilakukan, misalnya kalau misalnya keyakinan kita misalnya ibadahnya seperti ini, terus sikap kita seperti apa Ustadz? Yang paling pertama, mereka pasti mengucapkan itu bentuk kasih sayangnya sama kita. Ya, bagi mereka kita salah karena mereka menganggap kita salah dan mereka sayang sama kita, sehingga mereka menegur kita. Kita kalau melihat orang salah, maka kita tegur mereka. Ya, tapi di sini yang paling penting adalah kita memahami bahwa orang juga memiliki landasan ketika melakukan satu ibadah. Bagaimana dengan kelompok yang mungkin suka mengatakan ini bid'ah, itu tidak boleh, ya, ini diharamkan, tidak ada di zaman Rasul, ya, semua itu bisa didiskusikan, dan itu sudah selesai. Masalah-masalah seperti itu sudah selesai, ya. Sudah ada dari zaman dulu. Bahkan di zaman sahabat sudah ada. Ketika Rasul mengatakan kepada para sahabat, jangan sholat asar sebelum sampai ke tujuan kalian. Akhirnya sebelum sampai ke Bani Quraisyah, jangan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisyah. Akhirnya para sahabat jalan, di tengah perjalanan matahari sudah mau terbenam, waktu asar sudah mau habis. Beda pendapat di situ. Sebagian mengatakan kita harus sholat, sebagian lagi mengatakan oh nggak boleh begitu. Rasul sudah berpesan bahwa jangan sampai kita sholat asar sebelum kita menginjakkan kaki di Bani Quraisyah. Sebelum kita sampai ke sana, hanya terpecah. Sebagian sholat asar, sebagian tidak sholat asar. Ya, yang tidak sholat asar pada saat itu, sholat asarnya tengah malam ketika sudah sampai. Selang berapa waktu ketika mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka mengadukan masalah mereka di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang tidak mengikuti sunnahmu. Engkau bilang tidak boleh sholat asar kecuali sampai di tujuan. Tapi dia sholat asar duluan, artinya nggak ngikutin sunnah, nggak mengikutin perintah Rasul. Kafir dia ini ya Rasulullah. Ya mungkin bahasanya seperti itu kalau orang sekarang mengucapkan. Yang satunya lagi protes. Daripada dia ya Rasulullah, saya mending. Saya sholat asar di waktu asar, walaupun tidak mengikuti perintahmu. Tapi dia ini lebih marah. Sholat asarannya jam 12 malam ya Rasulullah. Ini sholat asar apa ini setelah isya kayak begini? Artinya dia tidak sesuai dengan Al-Quran. Wah, yang satunya ngomong kelompok ini nggak sesuai dengan hadis, dengan sunnah perkataan Rasul. Yang satunya ngomong ini nggak sesuai dengan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sholat asar sudah jelas. Ya, urutan sholatnya sudah jelas. Dia malah buat sholat yang baru dengan waktu yang baru. Nah, dua-duanya berdebat. Apa kata Rasulullah menanggapi mereka berdua? Rasul dengan santai mengatakan, la haraj, enggak masalah. Ya, bahasa kita kalau bahasa orang keren zaman sekarang,
Allah kayak gitu aja, alay banget sih, ya. Masalah kayak gitu aja diributin, ngapain sih? Yang penting sholat. Dengan santainya Rasul mengatakan, lah harus, enggak masalah. Artinya menyikapi perbedaan seperti ini ketika kita dikatakan misalnya, oh sana ahli bid'ah, di sini tukang sesat, di sana suka menambah-nambah. Gimana sikap kita? Ya dengan santai kita mengatakan, saya punya landasan, adapun melihat perbedaan seperti ini, kita melihat bahwa dua-duanya baik, ya dua-duanya baik, dan insya Allah nanti di surga pada bingung. Loh, ternyata yang salafi juga masuk surga. Nanti yang salafinya bingung. Loh, ternyata yang NU-nya juga masuk surga. Insya Allah semua kita sama-sama di dalam surga selama dakwanya ini niatnya lillah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita juga senantiasa kembali lagi niat kita lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan kebaikan insyaallah. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab sama Ustadz Chandra, dan insya Allah teman-teman di sini puas sekali dengan jawaban Ustadz Chandra insya Allah. Karena udah malam juga, kayaknya udah jam istirahat teman-teman, kita tutup aja dengan doa dari Ustadz Chandra. Boleh ditutup dengan doa, Ustadz? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa jami'i ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhiri hayatina biqauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukinlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk meninggalkannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya robbal Ini juga mohon alamin. maaf kalau ada salah kata atau mungkin salah ucap. Sama-sama Ustadz Chandra, mohon maaf lahir batin. Tidak lupa seperti yang Ustadz bilang tadi, semoga kita bisa menjadi saudara atau sahabat Nabi Muhammad melalui jalur ilmu. Tetap semangat teman-teman dalam mempelajari ilmu, khususnya Tadabbur Al-Kahfi bersama Ustadz Chandra. Atas nama saya pribadi dan teman-teman dari Panitia Keluarga Adwa, mohon undur diri, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan ucapan yang tadi. Kita tutup dengan ucapan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz Chandra. Jazakumullah khair teman-teman Adwa. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.